Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang akan ibu sampaikan pada kesempatan kali ini dapat mudah kalian mengerti dan dapat kalian realisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dalam video pembelajaran ibu hari ini ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih akan membahas bab 1 ya, tentang gerak benda dan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Nah, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini adalah untuk KD pengetahuannya itu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian untuk menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapan pada gerak benda dan gerak pada makhluk hidup. Untuk KD keterampilannya adalah untuk menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Kemudian yang kedua adalah menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Dan setelah menyimak video ibu hari ini, diharapkan kalian akan mampu memahami tentang konsep dari gerak melalui hukum Newton, hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Kemudian nantinya kalian juga mampu membedakan antara hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Nah anak-anak, pada video sebelumnya ibu sudah menjelaskan tentang hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan menambah lagi wawasan kalian tentang hukum 1 Newton, 2, dan 3 Newton. Jadi, anak-anak, hukum Newton itu adalah 3 hukum fisika sebagai dasar mekanika klasik yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda yang bergerak. Nah, hampir semua rumus fisika itu berhubungan dengan gerak, mulai dari jarak ataupun ketinggian. Sehingga hukum Newton ini sangat penting untuk kita pelajari. Hukum Newton merupakan salah satu aturan yang diterapkan dalam ilmu fisika. Suatu benda yang bergerak tidak dapat kita jelaskan dengan menggunakan logika kita. Tapi dengan menggunakan hukum Newton ini, nah, kita dapat menghitung berapa sih kecepatan dan jarak benda tersebut. Nah, contohnya adalah benda yang jatuh dari atas ke bawah ataupun berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Dapat diartikan bahwa benda itu bergerak atau berpindah tempat. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak video ibu sebelumnya ya. Kalau kalian sudah menyimak video ibu sebelumnya, kalian tentu sudah dapat memahami tentang 3 hukum Newton ini. Nah, yang pertama kita ulang lagi ya. Yang pertama ada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu berkaitan dengan sifat inersia benda. Nah, di mana benda yang tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Hal ini selanjutnya yang biasa dikenal dengan hukum 1 Newton. Nah, untuk memahami pemahaman kalian tentang hukum 1 Newton ini, maka ibu akan berikan kalian contoh tentang sifat inersia benda. Nah, contohnya adalah ketika kita berada di dalam sebuah mobil yang melaju kencang. Kemudian mobil tersebut direm secara tiba-tiba, maka otomatis badan kita akan terdorong ke depan karena badan kita ingin mempertahankan gerakan ke depannya. Nah, peristiwa tersebutlah yang memicu teknologi sabuk pengaman yang sekarang ada di dalam kendaraan yang biasa kita naiki. Kemudian ada contoh lain, yaitu ketika juga mobil bergerak sangat lamban, tiba-tiba gasnya ditekan, maka otomatis
penumpang akan terdorong ke belakang. Nah, ini kebalikan dari yang contoh nomor 1 tadi ya. Dia sama-sama memiliki sifat inersia. Kalau misalnya ketika direm mendadak kan badan kita akan maju ke depan. Ketika direm maka ketika direm mendadak badan kita akan terlempar ke depan. Tapi ketika digas secara mendadak maka badan kita akan terlempar ke belakang. Kemudian contoh lainnya adalah ketika kita meletakkan gelas di atas kertas. Kemarin sudah Ibu kasih contoh ya. Nah, ketika kita tarik kertas itu dengan cepat, maka apa yang terjadi? Gelas akan tetap diam. Yang bergerak hanya kertasnya karena mendapatkan tarikan dari kita atau mendapat gaya dari kita ya, tapi bendanya tetap diam. Nah, itu adalah contoh dari hukum 1 Newton ya. Dimana tadi bunyinya adalah benda itu tidak akan mengalami resultan gaya, benda yang tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Paham ya tentang hukum 1 Newton? Oke, sekarang kita masuk ke hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton itu bunyinya adalah sebuah benda yang bergerak berbanding lurus dengan gaya yang akan diberikan, namun akan berbanding terbalik dengan masanya, atau dapat dirumuskan dengan rumus A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, ada contoh penerapan hukum Newton 2 yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, contohnya misalnya ada 2 badak yang sama besar kemudian saling mendorong, sehingga hewan badak yang lebih kecil itu dapat terpental, atau yang masanya lebih ringan daripada badak yang pertama akan terpental. Nah, contoh lainnya adalah mobil truk yang membawa muatan yang berat maka akan melaju lebih lamban dibandingkan dengan mobil truk yang membawa beban lebih sedikit. Itu adalah contoh penerapan hukum 2 Newton. Karena tadi tuh wacananya apa? Nah, sebuah benda itu akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya ya. Jadi semakin berat masanya, maka akan semakin lamban gaya yang akan diberikan kepada benda tersebut. Tapi sebaliknya, semakin ringan bendanya, maka benda tersebut akan semakin laju atau semakin cepat gerakannya, gitu ya. Kemudian contoh lainnya adalah seorang yang mendorong gerobak mie ayam dengan kekuatan tertentu, sehingga gerobak mie ayam akan berjalan dengan kecepatan tertentu juga. Nah, itu adalah contoh dari hukum 2 Newton. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya reaksi. Jadi ketika kita memberikan gaya aksi ke suatu benda, maka benda kedua akan melakukan gaya reaksi. Nah, gaya yang akan dihasilkan oleh gaya reaksi ini akan sama besar. Kemudian benda pertama dia sama besar tapi akan berlawanan arah ya, berlawanan arah, atau F aksi sama dengan minus F reaksi. Ngerti ya? Ibu ulangi ya. Jadi hukum 3 Newton itu menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya aksi, nah pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar ke benda pertama namun berlawanan arah, atau biasa dituliskan dengan rumus F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, jadi gaya reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berlawanan dengan besar yang sama. Contohnya ada contoh gaya aksi dan reaksi itu adalah contohnya pada peristiwa orang berenang. Nah, gaya aksi dari tangan perenang air ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama namun arahnya berlawanan, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya akan mengayuh ke belakang. Karena massa air itu jauh lebih besar daripada massa manusia, maka percepatan yang dialami oleh orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang akan dialami air. Nah, hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan, gitu ya. Kemudian ada lagi contoh
hukum 3 Newton yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika kita menekan hidung kita, maka hidung kita juga akan menekan tangan kita. Jadi ada aksi, maka ada reaksi. Kemudian contoh lainnya adalah ketika tangan kita memukul meja, maka tangan kita akan terasa sakit. Nah, karena meja akan memberikan gaya dorong sebagai reaksi si meja itu terhadap tangan. Kemudian contoh yang ketiga adalah semburan gas panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar roket. Nah, akan mendorong roket tersebut meluncur ke atas atau meluncur ke udara. Gitu ya, paham ya? Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tambahan Ibu tentang hukum 1, 2, dan 3 Newton. Ibu harap setelah menyimak penjelasan dari Ibu, kalian sudah dapat memahami tentang pengertian hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menambah pengetahuan kamu pada materi hukum 1, 2, dan 3 Newton ini, maka ayo kita lakukan kegiatan berikut. Nah, kalian disuruh melakukan kegiatan bersama teman-temanmu secara berkelompok di buku paketmu di halaman 20 sampai halaman 22. Silahkan kalian lihat di buku paket kalian. Di sini kalian disuruh untuk mendiskusikan atau melakukan kegiatan ayo kita diskusikan, ya. Nah, yang pertama kalian disuruh melengkapi tabel 1.5 yang ada di soal. Kemudian kalian disuruh menganalisis peristiwa-peristiwa yang ada di dalam tabel tersebut. Centang apakah peristiwa tersebut merupakan penerapan dari hukum 1, 2, dan 3 Newton. Jadi di tabel ini ada peristiwa. Nah, nanti kamu disuruh menganalisis apakah peristiwa ini termasuk hukum Newton 1, hukum Newton 2, atau hukum Newton 3, sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan tadi, atau sesuai dengan pengertian dari hukum Newton itu sendiri ya. Nanti kalian tentukan. Contohnya misalnya 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Nah, berarti dia masuk hukum Newton berapa? Masuk hukum Newton 1 kah? Hukum 2 Newton kah? Atau hukum 3 Newton? Kemudian apa alasannya? Ya. Kemudian kalian disuruh juga melakukan kegiatan yang kedua, yaitu menjelaskan penerapan hukum Newton pada kegiatan olahraga seperti basket, golf, senam lantai, sepak bola, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak, sekian tadi penjelasan dari Ibu tentang materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan pengetahuan kalian tentang IPA dapat bertambah lagi pada pembelajaran kita hari ini. Nah, yang terakhir, tidak ada hentinya Ibu menghimbau kepada kalian semua untuk tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, untuk selalu pakai masker ketika keluar rumah, kemudian tetap jaga jarak. Nah, jangan keluar rumah jika tidak perlu, dan selalu cuci tangan pakai sabun saat kita selesai melakukan aktivitas di luar rumah. Intinya kalian disuruh menjaga kesehatan lah ya. Oke, dan jangan lupa juga like dan subscribe channel YouTube Ibu ya. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat belajar IPA ya.